Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala kitabahul mubin ala rasulihi Muhammadinil amin, syarraha bihi sudur wa ammana bihil qulub minal khawfi illa man ghadabahu azza wa jalla, wa nawwara bihi basair salihin wal arifin wa ja'alahu hidayatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'maluna. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati Bapak DKI beserta jajarannya, para asatidah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kudrah, iradah serta limpahan nikmatnya kita pada pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para anwar tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini
kita masih bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini di pagi hari Ahad terakhir ya, Ahad terakhir di bulan Sya'ban. Nanti ketemu Ahad lagi Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian kita tafsir ya. Kemarin baru sampai surat Al-Baqarah ayat 27 ya. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 28. Yang pegang Al-Quran, kita bareng-bareng kita baca Al-Quran, mudah-mudahan tambah berkah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa awaskaf maharij, tempat keluarnya huruf kaf itu di aqsal lisan. Jadi sebelah depan daripada makhraj qaf paling jauh itu qaf ya. Setelah qaf depannya kaf. Kai, nah iya sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah madlin, dia hurufnya dua ya, iya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Kai itu ya, kaifa bukan kaifa, bukan tapi i, kaifa artinya.
kaifa tafa itu syafatain, fa bukan pa ya. Fa kaifa tak furuna maksudnya huruf mad asli. Nah, huruf mad atau mad asli nanti masuk mahorinya ke al-jawf, itu ya, ke al-jawf rongga mulut, panjangnya 2 harokat. Takfuru nah qasar ya, jadi pendek bacanya. Billah tarqiq tipis. Sebelum lafdzul jalalah ada salah satu huruf yang berharokat kasroh, billah, jangan billah. Itu ya, kalau kita masih baru belajar nggak apa-apa. Billah itu ya tipis, bukan billah. Billah, billahi hanya besar. Aksor halki itu ya, itu di ujung tenggorokan. Ha, hi, hu itu ha, bukan ha, hi, hu itu ma di tengah-tengah tenggorokan mas, bukan billahi tapi billahi, hi itu besar. Wa kun ikhfa, nun sukun menghadapi salah satu huruf ikhfa. Apa di sana? Ta. Nanti makhorijnya ikhfa itu masuknya ke al-khaisum, ke janur hidung. Kun tuh ya, kun tuh. Jadi samar, ikhfa itu disamarkan. Jadi bukan wa kuntum tapi wa kuntum. Kecuali nanti kita lagi ngobrol bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab itu diidharkan, walaupun menurut ilmu tajwid harus dibaca ikhfa. Seperti anta, bukan anta, anti, nah gitu. Tapi anta, anti itu, antum aja. Idhar itu kalau kita belajar bahasa Arab atau lagi ngomong bahasa Arab. Wa kuntum tum, nah mim, nah ini syafatain, mingkem, tum, mim, nah hukumi mati ya, mim menghadapi hamzah, idhar sapawi. Am sama tuh, am kuntum am, wa mad asli ya, wa sama tadi mahoridnya. Kalau mad itu masuknya ke al-jawf. Wa panjangnya 2 harokat. Ikhfa ya, tanwin menghadapi salah satu huruf ikhfa, fa sana. Itu kalau kita baru belajar suka ketukar baik gitu. Ini idhar apa ikhfa gitu. Itu ikhfa ya. Fa'ah, nah ha itu wasatul halki di tengah-tengah tenggorokan, hak bersih. Fa'ah, bukan fa'ah ya, fa'ah ya, mas ya, fa'ah ya kum, kum idhar sapawi. Thum ujung lidah, thum itu bertemu dengan gigi seri atas. Thum, nah itu mim disyiddah gunnah harus ya. Sum gunnah nanti masuk mahoridnya ke al-khaisum, janur hidung. Thum, nah
ditahan 2 harokat. Tsumma yumi ya. Mi mad asli panjang 2 harokat, gak boleh panjang-panjang, panjangnya 2 harokat cukup. Yumi tukum, tanya ujung lidah, tukum, nah itu tidak harus sapawi lagi itu. Summa yuhyikum, awas ya bersih, yuhyikum, tidak harus sapawi. Sama dengan yang tadi gunnah. Ilai awas ada hamzah, ilai hamzah nanti mahrujnya di aksar halqi ya, di ujung yang paling jauh dari tenggorokan itu. Ilaihi awas ya, ilaihi hanya besar. Turu ro sukun, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah, nanti hukumnya tafhim tebal. Turu bukan turja taruh ja mahrujnya di wasatul lisan, di tengah-tengah lidah, ja wasatul halqi di tengah-tengah tenggorokan, itu temannya ha itu. Turja'u, jadi jangan ke bawah, jangan terlalu atas, mas ya, bukan turja'u atau turja'u ke bawah, tapi di tengah-tengah. Turja'u, ini tenggorokannya. Turja'un mad arid lisukun. Nah, satu aja ya tahsinnya. Mudah-mudahan bacaan kita lebih baik lagi, apalagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran diturunkan. Insyaallah kita bulan ini kita niat ya hatam berapa nih? 10 kali, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa gitu ya, kita niat 10 kali, siapa tahu kalau nggak 10 ya 5 gitu ya. Saya mah 1 kali baik, sedikit banget. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkehendak ya, Allah menghendaki niat-niat kita diberi kekuatan gitu ya, kita diberi kekuatan untuk menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Kita tafsirannya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna, sebelumnya kemarin apa? Orang fasik ya udah kemarin ya. Siapakah orang fasik itu kemarin udah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kaifa takfurun, bagaimana kamu ingkar billah kepada Allah. Bahasanya bagaimana sih kamu bisa ingkar gitu kepada Allah. Wa kuntum ay wal halu annakum kuntum amwatan, padahal kamu tadinya amwat, mati ya. Ay ajsaman la hayatan lah, dulu pertama kali gitu kita itu jisim-jisim yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Iya, Masya Allah. Kemudian setelah itu summa, kalau ada kata summa berarti lama prosesnya. Wasumma litartibi binfisali, dalam Alfiya Ibnu Malik dikatakan kalau kata summa itu berarti proses kejadiannya lama. Kalau pakai summa beda dengan fa. Wal fa'u lirtartibi bittisali, kalau pakai fa berarti langsung ittisal, tidak terputus.
Was ya. Makanya kalau ada kata-kata nanti di hadis itu ya, berarti kalau pakai fa itu kejadiannya langsung itisal. Ya, dan juga fa kalau kata anak santri ini termasuk huruf athof. Itu ya, kata sambung. Sama dengan summa, tuma dipakainya beda dengan fa. Kalau kejadiannya ada rentan waktu yang jauh, berarti memakai katanya summa, kemudian. Berarti lama ya. Summa yuhyikum. Summa yuhyikum. Fa'ahyakum ya. Fa'ahyakum, salah jadi ke bawah. Fa'ahyakum. Awas, tadinya kita itu adalah jisim-jisim yang tidak berkehidupan alias mati. Nutfan, alaqon, mudghah. Itu ya, pertama kali air mani, kemudian menjadi alaqah, darah yang menggumpal, kemudian menjadi apa lagi? Mudghah, daging yang menggumpal. Dan itu semua belum ada kehidupan. Itu ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Ada dalam riwayat yang lain nutfatan. Sesungguhnya salah satu di antara kamu yujma'u khalquhu, dikumpulkan kehidupannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, bentuknya adalah air mani. Itu belum hidup ya, ya baru cairan ya, insyaallah. Kemudian summa yakunu fi dzalika alaqatan misla dali, kemudian yang tadinya air mani terus lama-lama berada di dalam apa? Di dalam rahim ibu kita, itu berubah menjadi alaqah, menjadi darah yang menggumpal. Misla dalik, sama seperti nutfah tadi, yaitu dalam jangka waktu 40 hari. Jadi berubah 40 hari nutfah, 40 hari berubah lagi menjadi alaqah, darah yang menggumpal, dan itu belum hidup. Terus ya, setelah itu sumayakun fi dzalika mudghatan, kemudian setelah itu yang tadinya darah yang menggumpal menjadi daging yang menggumpal, juga misla dalik, sama dengan nutfah alaqah, waktunya 40 hari. Itu berubah lagi menjadi mudghah. Itu ya asal penciptaan kita, daging yang menggumpal. 40 berapa tuh di jumlah? 120 ya. 3 kali 4 12 tambah 0, 120 hari dari perubahan air mani menjadi mudghah. Kalau bahasa kita mah berarti rentan waktu 4 bulan. Itunya. Makanya di kita ada istilah selamatan apa? Mapati. Iya. Mapati apa? Betul nggak? 4 bulanan gitu. Salah. Ini orang Jawa ngetawain gitu. Jadi mapati 4 bulan. Kenapa kita suka baca Al-Quran gitu ya, di acara 4 bulan itu? Bacanya apa? Surat Yusuf, biasanya kan Yusuf, biar ganteng. Ya ganteng, jangan enggaknya gimana orang tuanya. Gitu ya, surat Yusuf, pengen cantik nih ya, berarti bacanya surat Maryam.
Itu ya. Nah, atau surat Ibrahim, surat Luqman, itu banyak ya. Dan surat-surat yang lain. Kira-kira kalau di acara 4 bulan ya, kita banyak pegangnya Quran surat apa? Yasin. Yasin aja Ustaz saya. Ya Allah. Ya nggak apa-apa, Yasin juga nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Biar apa? Biar akhlaknya nanti seperti baginda Rasul. Gitu ya, Masya Allah. Dan gantengnya emang seperti Rasul. Itu ya, Masya Allah. Nah itu dibacain. Sebenarnya tujuannya itu adalah tafaul, ngalap berkah. Mudah-mudahan anak kita soleh seperti Nabi Yusuf, gitu ya. Soleha seperti Siti Maryam, itu ya. Ya urusan cantik dan gantengnya itu urusan Allah ya. Dan bagaimana gen kita gitu biasanya. Nah pada proses 4 bulan itu summa yursalul malaku, Allah mengutus malaikat. Itu pada 4 bulan itu Allah mengutus malaikat. Untuk apa? Ada 2 perintah. Ya Allah perintahkan kepada malaikat, ya Allah suruh. Yang pertama fayan fuhu fihi ruh. Yang pertama Allah suruh malaikat itu untuk meniupkan ruh kehidupan. Yang tadinya mati seonggok daging itu akan hidup di dalam perut ibu kita, yaitu pada waktu 4 bulan ditiup hidup. Itu ya. Jadi kalau kata istri kita atau kata ibu-ibu gitu, itu ada yang utek-utek gitu ya. Itu bener apa enggak ya gitu? Bu, ada ibu-ibu gak ya? Soalnya saya belum pernah gitu, punya anak 3 juga belum pernah ngerasain. Ibu, ada tek 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 di sini nih, insya Allah. Nanti nih santriat yang insya Allah nanti merasain kalau perempuannya gerak, gitu ya dalam perut. Tadinya mati jadi hidup. Kemudian fayuk maru, nih perintah yang kedua, fayuk maru bi arba'i kalimatin. Allah suruh malaikat tersebut untuk mencatat 4 kalimat, gitu ya. 1 bikat birizkihi. Yang pertama dituliskan apa? Rizkinya si cabang bayi. Itu ya, calon orang ini ditulis apa? Rizkinya. Makanya urusan rizki sebelum kita lahir ke dunia itu sudah ditentukan. Makanya nggak boleh kita syirik, hasud ke orang lain tentang masalah rizki, karena urusan rizki adalah urusan yang sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dipaten rizki mah. Betul ya, insya Allah. Makanya jangan takut. Oh, rezeki. Yang kedua, wa ajalihi. Oh, ajalnya. Itu masa di dunia ini berapa? Ada yang 1 hari, 2 hari, terus seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Bahkan ada yang ratusan tahun. Cuma kalau zaman sekarang kayaknya jarang ya itu yang sampai ratusan tahun. Biasanya kita imam kayak baginda Rasul gitu. Di antara apa? Sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Makanya siap-siap nih yang sudah 63 tahun 11 bulan 28 atau 29. Itu ya Allah. Itu jadi alhamdulillah Ustaz lewat
63, 64, alhamdulillah saya udah 70, berarti bonus tuh itu, banyak bonusnya. Ajal gitu ya, jadi ditentukan ajal kita. Wa amalihi, dan juga dituliskan apa amal kita, gitu ya. Nanti ketika kita nih hidup itu kemana amalnya gitu, kelakuan kita, atau kita jadi apa itu sudah ada, gitu ya. Kita jadi pegawai, kita jadi PNS apalagi ya, yang kerja jadi karyawan sebagainya, jadi ustadz benar gitu ya. Itu ada, sudah ada tentukan amalnya. Ya Allah. Wasaqiyun aw sa'idun. Nah, yang terakhir yaitu dicatat apanya? Nih, si cabang bayi itu nantinya celaka atau selamat itu. Ya, insya Allah. Makanya pas dalam keadaan seperti itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar si cabang bayi ini, gitu ya, di cabang bayi ini Allah berikan satu rezeki yang melimpah, gitu ya, yang berkah, banyak tapi berkah daripada rezekinya sedikit tapi nggak berkah. Lebih baik banyak berkah. Tuh. Ya, keduanya mudah-mudahan ajalnya atau umurnya panjang dan juga berkah, dipakai ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus amalnya gitu ya, biar amalnya soleh. Nah, wasakin aw sa'idun, kita berdoa mudah-mudahan kita sa'idun fi dunya, gitu ya, sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka kita mah suka ada istilah 4 bulanan, itu tujuannya untuk kenapa? Karena pas momentum dicatatnya segala hal yang berkenaan dengan kehidupan kita, karena kita memohon yang terbaik. Tuh, gitu ya. Fa ahyakum bin nafkhir fikum, tuh sama ya dengan tafsir juga ini. Tafsir Nurul mengatakan fa ahyakum bin nafkhil arwah, dengan meniupkan ruh ke dalamnya. Summa yumitukum, kalau kata ada summa tadi lama ya, jadi setelah hidup keluar ya, biasanya keluar dari perut ibu kita, terus tumbuh besar hidup. Nah, summa yumitukum, gak lama itu, sesuai dengan ajal tadi ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai ajalnya datang. Nah, kemudian summa yumitukum, maka ajal itu berkenaan sekali dengan rizki. Orang yang sudah meninggal, itu berarti rizkinya sudah habis, wis entek, itunya nggak ada lagi gitu. Wis entek, udah habis tuh mah, nggak ada lagi. Berarti kalau rizki sudah habis, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau rezekinya masih ada, walaupun sakit separah apapun pasti sembuh. Kenapa? Karena rezekinya masih ada. Tapi kalau rezeki sudah habis, ya udah, walaupun hartanya melimpah, tidak mungkin itu masuk ke dalam perutnya. Biasanya dipaksain keluar lagi. Nah, itu ciri-ciri rezekinya habis. Allahu Akbar. Itu ya, makanya summa yumitukum inda inkidai ajalikum, ketika sudah habis ajal kita. Nah, setelah itu summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi kita. Ya Allah, setelah kita dikubur, ke alam kubur gitu ya, masuk ke alam barzah. Alam kubur itu alam penantian, alam yang berada di tengah-tengah antara alam dunia dan alam akhirat. Itu alam kubur melalui pintu yang namanya mati.
Awas ya, kita suka beranggapan jadi masuk ke alam kubur bagaimana katanya Ustaz kalau orangnya hancur naik pesawat hancur gitu ya pesawatnya, itu masuknya kemana katanya gitu, ke perut ikan hiu gitu. Cuma jalan doang, matinya model begitu, tetapi tetap nanti masuknya ke alam barzah atau alam kubur. Jadi alam kubur itu bukan bentuk dohirnya seperti itu mah cuma kelihatannya saja seperti itu. Tapi itu satu alam, satu dimensi gitu ya, dimana wallah alam kita juga tidak pernah gitu ya, atau belum pernah itu masuk ke sana gitu. Karena apa? Karena harus melalui pintu yang namanya mati. Setiap orang yang mati pasti masuknya ke alam barzah, ke sana masuknya, gak kemana-mana gitu. Makanya awas nih kalau ada orang yang mengatakan, ini gentayangan gitu. Itu setan itu mah, gitu ya. Awas nih ya, si ini matinya nggak bener. Kemarin tuh ada semua ngetok-ngetok pintu saya gitu. Gentayangan ya, itu mah setan itu mah ya. Mas ya, kenapa? Karena kita lahir itu ada barengan sama korin sebetulnya. Nah itu yang niruin suara kita, kadang menjelma gitu ya. Perasaan kemarin ketemu katanya gitu, ya. Pas nggak ada ceritanya. Ada orang Jakarta gitu pulang ke kampungnya, bertemu dengan temannya, ngobrol dulu gitu di depan gitu. Pas pulang ke rumah gitu ya, di rumah dikabarkan bahwa si Anu itu sudah meninggal. Dia pingsan Pak. Kenapa? Karena tadi dia ngobrol dulu di depan. Ada sempat orang seperti itu. Itu namanya korinnya gitu. Itu bisa menjelma merupakan dia. Nah itu yang bergentayangan, nakut-nakutin orang gitu ya, itu namanya fitnah kematian. Apa namanya? Fitnah kematian. Auzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disunnahkan setelah kita innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati gitu. Mudah-mudahan kita dijaga dari fitnah hidupnya difitnah gitunya, dan juga fitnah kematian. Nah di antara fitnah kematian itu seperti itu contohnya, kitanya sudah meninggal tapi ada katanya arwahnya gentayangan, bukan, itu mah uka-uka ya, itu setan itu yang merupain kita, masya Allah. Itu ya, jadi dimatikan. Nah setelah itu, setelah kita masuk ke alam kubur, summa yuhyikum, lama lagi kalau ada summa ya, summa yuhyikum, kemudian kita akan dihidupkan kembali bin nasr, dibangkitkan dari alam kubur. Masya Allah, semua ya Allah kita akan meninggal ini ya, kita fase alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian alam kita sudah mengalami fase berapa? Satu alam ruh, kedua alam rahim, ketiga alam, tinggal dua lagi. Tinggal berapa lagi? Dua lagi. Perjalanan kita itu ya, perjalanan kita yang akan kita alami nanti dua lagi. Satu alam kubur atau alam barzah, kedua alam akhirat. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Summa yuhyikum, jadi dihidupkan, yaitu dengan apa? Dengan dibangkitkan kita. Nah summa ilaihi turja'un, ada summa lagi ya. Kemudian kenapa? Karena waktunya lama. Ya kita dikembalikan lagi gitu ya kepada Allah, itu lama prosesnya. Dari mulai bangkit di alam kubur, yaumul ba'as namanya itu, hari kebangkitan. Kenapa? Karena semua manusia
gitu ya, dari mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman, umat manusia yang hidupnya pas terakhir kiamat. Nah itu semuanya akan dibangkitkan. Berarti sedikit apa banyak? Banyak. Itu diceritakan dalam tafsir Yasin itu ya. Kita digiring sama api menuju apa? Padang mahsyar sebutnya. Masya Allah itu ya, kalau diceritain panjang ini bisa sampai jam 12. Udah, summa ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Inna lillah wa inna ilaihi. Kita asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh kembali, turja'un itu. Masya Allah. Ba'dal hasar gitu ya, setelah dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Fayujazikum. Yaitu untuk mengalami apa? Pembalasan dari amal-amal yang kita lakukan. Masya Allah. Semuanya Pak, semuanya akan menghadapi yang namanya pembalasan amal yang telah kita perbuat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ay wa in kana amaluhu khairan fa jazaohu khairan. Apabila amalnya ketika hidup di dunia dia selalu mengamalkan amalan-amalan kebaikan, fa jazaohu khairan, maka balasannya pun akan baik pula. Baik ya Allah. Makanya sing baik, sing soleh hidup deh gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena selain itu, fa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarran. Maka jikalau misalkan amal kita ketika hidup di dunia adalah keburukan saja, kejahatan, kezaliman, kehasutan yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini, fa jazaohu syarrun, maka balasannya juga akan jelek, carun gitu ya. Masa akan lebih jelek lagi, na'udzubillah summa maka usahakan mulut bicara yang baik, mata melihat yang baik, hidung mencium yang baik, telinga mendengar yang baik, tangan yang dipegang adalah hal-hal yang baik, kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Kenapa? Karena ada itu, ada hari pembalasan di mana semua amal kita akan diperhitungkan dan juga akan dibalas. Masya Allah. Makanya dikatakan ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau amal baik sekecil apapun, nanti kita akan melihat balasan daripada amal baik kita. Pun demikian, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, maka kita akan melihat dengan jelas balasan daripada keburukan tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, sekali lagi kita hidup di dunia ini, mudah-mudahan selalu mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Aduh, udah jam 7 ya, kurang 1 jam. Kaget nih, jam 7 kaget. Gitu ya, kalau diterusin kelamaan mudah-mudahan manfaatnya walaupun sedikit. Itulah masa kehidupan kita. Yang pertama tadi kita masuk masa namanya alam ruh. Kemudian setelah alam ruh, alam rahim. Setelah alam rahim, alam dunia. Setelah alam dunia, alam kubur. Nah, setelah alam kubur, alam akhirat. 2 fase kehidupan lagi kita yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kekuatan
untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua anggota tubuh ini yang dilakukannya hanyalah kebaikan-kebaikan, jauhkan daripada amalan-amalan yang buruk. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dunia, lebih-lebih nanti selamat di alam kubur dan juga alam akhirat. Dan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pemberitahuannya, bakti ya, kerja bakti, bersih-bersih sebelum kita menghadapi bulan suci Ramadan. Kita bersih-bersih masjid kita. Mudah-mudahan itu juga jadi amal soleh buat kita, itu ya, yang mudah-mudahan juga itu menjadi wasilah Allah membersihkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Jadikan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, niat-niat kami yang baik, mudah-mudahan cepat Engkau kabulkan, Engkau ijabah ya Allah. Bersangkutan-bersangkutan di antara kami, hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, permasalahan-permasalahan yang kami alami, mudah-mudahan Engkau memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat nadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi.